Tapi awal dari anak-anak teman komunitas. Komunitas dari ya tadi Varios tadi. Mulut lah ya. Betul, akhirnya mulut ke mulut. Om bisa metik ini nggak? Bisa metik ini nggak? Oh bisa. Oke, itu kan. Halo Brosis, kita bertemu kembali dalam program Singerti seputar informasi ngobrol bersama community. Nah, hari ini kita kedatangan tamu dari salah satu komunitas Honda Matic ya, yang terbaru nih, yang fashionable, yang lagi happening banget lah di Jakarta khususnya. Oke, halo Om Ikim. Yes, Om Sigit. Wih, Om Ikim dari Stylon ya. Alhamdulillah. Lama ya. Jabodetabek. Itu deklarasi nih, Jabodetabek. Ya, mantep. Gimana Om Ikim? Kan yang gue tahu ini Om Ikim banyak banget nih komunitasnya gitu kan. Dulu pernah Vario juga gitu. Nah, boleh ceritain dong pengalamannya udah kemana aja nih komunitasnya gitu. Sebelum ke sekarang ikut Hasci. Ya dulu kenal Vario itu tahun 2007. Dulu ada komunitasnya namanya HVC. Cuman nggak sempat masuk ke klubnya karena memang kan di situ ada namanya dulu masih peloncoan ya. Iya. Peloncoan. Jadi kayaknya mau menghindari itu. Gitu loh. Jadi akhirnya cuma berteman aja, teman-teman kenal beberapa, akhirnya ikut Kaskus tuh, zaman Kaskus. Zaman Kaskus ada namanya Vario Honor on Kaskus, Varios. Nah masuk tahun 2010 tuh, masih Vario yang CW casting well 2007. Nah 2010 saya ikut Kaskus, ya mulai touring tuh, mulai touring. Pertama sih ngomong-ngomong dulu di 7-Eleven ya, dulu masih ada 7-Eleven, di Panglima Polim dulu. Jadi ikut organisasi itu sebenarnya dia nggak jatuhnya komunitas bukan klub. Jadi masih free lah, kita ketemu kadang kopdar kadang enggak. Jadi nggak ada kewajiban untuk kopdar sih sebenarnya. Akhirnya punya Vario 2011 udah 2011 berarti 100 Vario Techno, masih Vario Techno. Iya, 110 ya. 110 Vario Techno. Nah, itu kayaknya asik nih mau masuk komunitas yang jalan, cuman masih milih-milih komunitas yang enak tuh apa gitu kan. Akhirnya berjalan ya udah deh di Varios dulu deh gitu, Vario Kaskus karena nggak terikat juga. Jadi memang free aja, kadang kita anniversary ulang tahun ya kita touring kemana gitu. Nah baru mulai 2018 punya pecek tuh lokal pertama. Lokal pertama 2018 ya. Itu pertamanya kan ya lokal ya? Betul, lokal. Pertama lokal, ikut itu all new PCX community. NPC itu. Ya, gitu loh. Akhirnya 2019 keluar lagi yang terbaru nih Honda nih. Kalau di NPC pun ya cuma sekedar ikut komunitas, apa sih komunitas itu? Jatuhnya memang belum jadi pengurus klub. Bukan, belum terus. Member biasa. Makanya 2019 ada ADV nih, kayaknya cocok nih ADV nih. Badannya udah stylenya untuk Matic tapi cowok gitu ya. Kelihatannya Matic tapi cowok. Kalau PC kan masih general lah, sama. Cuman lebih ke apa namanya? Lebih adventure banget. Adventure, benar. Emang tiba-tiba lah touring. Saya juga hobinya hobi touring sebenarnya kan dari dulu. Dari zaman Vario sebenarnya udah sering banget touring. Cuman memang cuman anniversary biasanya cuma anniversary setahun sekali lah, kelamaan misalnya gitu. Nah masuk ADV 2019, nah baru kenal tuh namanya komunitas, masuk di dalamnya aktif, yang ya jadi salah satu founder sih sebenarnya. Akhirnya dipercaya untuk jadi sekjen dulu pertama sementara, sekjen sementara, sampai akhirnya terpilih jadi ketua chapter Jakarta tuh 2019, sampai akhirnya COVID, tapi tetap jalan kegiatan. Yang terutama sih kegiatan yang pertama kali saya ikutin memang kita lebih ke sosial. Kita punya divisi namanya SSR dulu. Ingat ya Om Sigit ya? Safety Social Rescue. Jadi kita penyemprot dulu waktu zaman COVID itu nyemprot tempat-tempat umum, tempat ibadah gitu. Jadi pakai disinfektan. Disinfektan. Jadi nyemprot itu pengalaman yang terlupakan karena kita di sini ngapain sih berkomunitas gitu loh, kalau nggak ngegiatin ikutin yang positif lah ya. Kalau dulu kan identiknya tuh kalau ikut klub itu ya boleh dibilang radikal ya. Di situ mabuk, terus bikin rusuh lah, bikin onar lah. Aja ya. Ya mindsetnya seperti itu kan dulu kan. Bahkan ada geng-gengan kayak gitu. Lalu di ADV ini saya belajar nih organisasi nih. Dari ketua chapter, dari sekjen sebenarnya kan, akhirnya ketua chapter terpilih aklamasi sampai
akhirnya saya mengundurkan diri karena sudah mulai berjalan baik. Gitu ya, pemilihan ketua umum tuh ya alhamdulillah Tulum Abel kepilih. Akhirnya saya resign di situ, mundur, tapi alhamdulillah sampai sekarang masih dijadikan penasehat untuk Honda ADV Indonesia. Nah, 2000 sambil berjalan saat ini masih sih, ya kan, sambil berjalan. Akhirnya ada stylo nih, saya diundangkan stylo. Kalau nggak salah saya minjem stylo itu warna hijau waktu itu. Kayaknya bagus banget nih motor gitu. Terus akhirnya istri tertarik juga nih, wah kayaknya oke nih gitu kan, stylo. Kayaknya style banget, modelnya klasik tapi lebih fashionable lah gitu ya. Jadi dipaduin sama mungkin karena cc-nya lebih besar 160 cc. Kalau ADV kan dulu waktu itu 150 meskipun ada yang 160 keluar juga kan. Gitu loh. Nah, akhirnya beli deh tuh. Nah, deklarasi tanggal 23 Februari di Cilak waktu itu Sudirman. Akhirnya saya inden tuh. Tadinya mau inden hijau. Karena hijau ini lama. Susah lama. Banyak peminat tuh. Ya, akhirnya yang ada aja. Akhirnya beliau CBS warna merah kayak gitu kan. Sampai sekarang ya alhamdulillah saya dipercaya sama Honda Stylo, Husky, jadi bendahara umum. Bendahara umum. Ya NRA dapat 003. 003. Sampai sekarang alhamdulillah sih dipercaya jadi buat ngolek-ngolekin atas itu. Itu jangan ketukar tuh, uang dapur mau uang ini ntar. Betul. Nah terus Husky sendiri Jakarta gimana tuh ininya, kopdarnya gitu? Kopdar Husky kita sekarang masih keliling juga sama kayak ADV juga kalau sampai sekarang juga masih keliling. Raya Jakarta kan ada 5, jadi harus adil lah. Pusat, selatan, timur, barat ganti-gantian. Jadi gitu loh. nggak cuma satu stay di selatan aja gitu, berbagi nih ya. Betul. Dan itu pun memang kita yang adil itu kita serahin sama yang punya wilayah lah, gitu loh. Jadi enaknya di mana nih? Tapi tempatnya gede, luas. Tapi gitu. lebih suka ke coffee shop, cafe gitu ya? Enggak juga, kemarin angkringan ya kan, angkringan gitu loh. Jadi yang maksudnya di tempat ya ada makanan, ada kulinernya. Oh iya, gitu. udah pasti, nggak nongkrong di pinggir jalan, nggak nongkrong di pinggir jalan, takutnya mengganggu juga kan. Apalagi kayak dulu kan ada di trotoar kayak gitu, kita nggak mau ganggu orang berjalan juga. Takut zaman sekarang kan ya beda ya. Kalau zaman dulu kan mau nongkrong di depan dealer, pinggir jalan, di trotoar kan aman-aman aja. Sekarang kadang iseng di foto, video, betul. Viral, itu gitu. Juga pernah kejadian kan? Ya itu makanya ada beberapa kasus juga ada anniversary padahal kita diundang gitu kan. Untungnya kita udah pulang tuh, akhirnya foto di media sosial. Wah ini parkir di trotoar kayak gitu. Waduh, kan nama AHY-nya jadi jelek juga kan, apalagi di situ ada stikernya. Makanya giliran kita menjaga. PKL di trotoar nggak apa-apa ya. Iya benar. Dan komunitas trotoar langsung tuh ya, ada klub nih. Gitu. Apalagi yang komunitas perjalan kaki tuh, wah udah benar-benar. Iya. Ya kan zaman-zaman sekarang kan, apalagi dibikinin konten lagi ya, udah bikin jelek lah namanya. Kita kan ngejaga nama baik ini seperti apa sih, kegiatan yang positif aja. Kalau misalkan kiranya mengganggu, ya kita nggak akan pernah sampai itulah. Tapi kalau kopdarnya itu emang Jakarta aja, nggak gabung Jabodetabek? Awal memang sebulan sekali itu kopdarnya Jakarta. Jadi memang ada schedule-nya lah. Kita udah setahun per 3 bulan ini mau ada kopdar Jabodetabek. Ya minggu depan itu ada kopdar Jabodetabek. Jadi kita ada schedule per kuartal 3 bulan Jabodetabek. Kalau yang per bulan itu wilayah masing-masing lah. Bahkan ada yang 2 minggu sekali gitu loh, 2 minggu sekali. Memang nggak seminggu sekali? Enggak, jadi kopdar wajib. Kalau seminggu sekali kemungkinan itu kopsan. Kopsan malah ada yang sampai tiap hari. Oh gitu. Kalau diikutin nggak bakal habis-habis karena memang lagi happening banget ya, Stylo ini lagi happening. Jadi antusiasnya tinggi banget dan masih inden. Jadi indennya lama nih gitu loh. Ya mudah-mudahan sih sekarang sih udah mulai kayaknya sebulan sih udah pada keluar. Kalau dulu katanya sampai 3 bulan. 3 bulan gitu. Benar ya. Iya kan? Gitu Stylo. Dan enak banget di Stylo ini dimodif. Kenapa tuh? Gitu loh. Ya apa aja dijadiin, kayak misalkan kan model-model yang sekarang klasik kan jarang nih. Tapi dia gitu ini nggak sih kayak cover knalpot, cover CVT gitu, plug and play sama punya si EDV dan EDV Vario 160. Kalau misalkan arem sama si knalpot bisa gitu loh. Kalau misalkan berubah, kayaknya
Oh gini, kenapa aslinya kan agak lurus nih. Betul, betul. Agak turun, body naikin, ya kan. Saya itu udah diganti soalnya. Ganti armnya punya Vario 160, benar. Knalpotnya juga agak tinggi. Lagi atau? Enggak, plug and play dia. Plug and play, armnya sama semua. Dudukannya sama, tinggal plug and play aja. Gitu. Jadi enak misal di custom. Kalau banyak misalkan variasinya lagi kan. Bannya diganti yang ring apa? 14 bisa. Itu pakai Vario 160 juga plug and play. Plug and play. Iya, nggak ada rubahan sama sekali. Enak. Itu kembali ke selera ya. Selera, balik lagi mau 14 mau 12 selera. Karena kan biasanya kalau yang model klasik itu di 12 kan. Iya. Gitu loh. Tapi memang ada yang bahkan 17. Nggak mentok. Selera, nggak mentok. Karena kan semakin kecil bannya. Kalau bannya stylo itu gede dia. Gitu loh. Dia kan 120 kan. Jadinya gede, jadi enak. Tapi kenapa nih Om Ikim? Dari dulu sampai sekarang tuh kenapa lebih senang ke motor matic gitu, nggak yang sport dan tipe-tipe yang touring yang inilah, yang manual lah gede gitu. Yang gede ya. Sebenarnya banyak posturnya kan tinggi. Dulu makanya saya pertama kali memang punya matic si Vario ini kan, Honda kan. Justru si Vario malah pas gitu loh ngelihatnya ya. Pas banget. Pas lagi kemarin juga stylo kok nggak mentok juga di kaki ya. Selama nggak mengganggu untuk style ngendarain, kenapa enggak gitu. Kok juga ganti-gantian juga sama istri. Jadi istrinya pakai PC 160 kayaknya mau lebih kecil nih, ya udah pakainya stylo kayak gitu. Jadi ada alternatif lah gitu. Dan lincah gitu. Dulu kan mindsetnya saya juga punya Beat 2000, tapi saya nggak masukin komunitas. Dulu punya Beat 2016. Nah, warawiri aja. Warawiri doang, bener. Ikutin semua pusing ntar. Nah, ini ngomel ntar di rumah. Betul. Kopdar mulu. Betul, makanya Beat akhirnya nggak diikutin 2016 punya Beat, saya nggak ikutin komunitas. Ya memang sih enak lincah gitu ya kan, cuman ya memang pasti ada kelemahan mungkin. Kalau saya kan lebih kadang-kadang suka ngebut gitu ya. Kayaknya masih kurang nih atasnya gitu kan. Kalau 160 kayaknya enak banget ngelos gitu loh. Dan yang 160 ini stylo tuh jauh banget lebih irit. Padahal cc-nya gede tapi irit banget. Gitu loh. Nah, ini kan ngomong-ngomong Om Ikim punya bengkel juga kan, RI Matic gitu ya. RI itu apa singkatannya? Dulu itu di rumah Ikim. Nah, itu zamannya Vario yang tadi. Emang di rumah? Dulu di rumah. Dulu di rumah. Nah, sebenarnya waktu riset yang punya Vario ini dari tahun 2007 udah riset sampai 2009. 2009-2010 kan zamannya Kaskus juga tuh. Nah, jadi saya ngeriset sendiri sampai udah nemuin racikan khusus lah istilahnya. Dulu perkenalan nama upgrade CVT kan juga dari RI Matic nih, masuk ke zaman Kaskus. Akhirnya tahun 2010 anak-anak Om, main ke rumah gitu ya. Dulu masih kerja sebenarnya. Masih kerja, Sabtu Minggu libur. Bukanya Sabtu Minggu doang. Jadi dari 2011 ini saya buka, antusiasnya banyak nih. Antusiasnya banyak. Bahkan dari luar kota pun datang. Gitu loh. Dan nggak cuman ternyata Honda. Pun sama gitu loh. Akhirnya tipe merek lain pada ini deh. Iya, merek lainnya, betul. Merek lainnya pada datang nih, gitu loh. Ya, akhirnya memberanikan diri tahun 2014 itu ngebuka usahanya di tempat yang sekarang ini Pak? Tempat enggak, awalnya dulu di rumah. Makanya di rumah. RI itu kan rumah Ikim. Nah, rumah Ikim ya akhirnya kita pindah yang agak gedean lah. Takutnya mengganggu sama tetangga, gitu kan nggak enak. Itu pun juga anak pada parkir sembarangan. Betul. Kadang-kadang kan ya perkembangannya kan si Matic ini kan CVT ya. Awalnya CVT, akhirnya mau minta pasang klakson, minta pasang knalpot, minta ya kan banyak request lah. Nah, kalau langsung mau dipastikan kita ngetes aja berisik. Tapi awal dari anak teman komunitas dari ya tadi Vario tadi. Mulut lah ya. Betul, akhirnya mulut ke mulut, bisa Matic ini nggak? Bisa Matic ini nggak? Bisa. Oke, itu kan sistem kerjanya sama aja. Gitu loh. Ya akhirnya 2014 memberikan diri, akhirnya saya resign, ngebuka deh usaha. Kayak gitu loh. Nah, 2014 mulai usaha, ya awal-awal memang kebanyakan CVT dan mungkin kelistrikan, kayak gitu, klakson. Nah, 4 tahun sampai hari ini ya kita bisa semuanya. Alhamdulillah, lampu tembak segala macam. One stop shopping Matic solution lah, gitu loh. Kalau gada, gitu kan. Itu sesuai dengan kebutuhan aja kok, si konsumen, gitu. Ya bagi yang anak komunitas yang demen touring gitu kan, betul. Jadi kayak klakson, lampu tembak gitu kan, macam-macam ya. Lampu tembak, yang paling penting adalah box tuh. Biasanya kan tambahan box juga kita kerjasama juga, gitu loh. Jadi apa aja kita prepare lah. Termasuk jalur zamannya crash bar tuh kan. Crash bar, pasang crash bar. Nah, itu kan banyak pilihan dulu tuh. Nah, untuk Matic besarnya Honda gitu kan, kayak PCX 160, EDV, Vario, yang masuk lagi Stylo 160. Forza. Enggak, yang 160 nih gitu kan. Si Stylo ada 4. Ini
Pembedanya apa nih Om? Tahu nggak gitu? Mungkin teman-teman brosis pasti bingung kan? Sama-sama C160, yang beda apa sih gitu kan? Ya mungkin dari CVT roller atau beratnya atau apalah gitu. Kan nggak gambaran ini ya. Bener, bedanya kalau misalkan memang dari pertama body udah pasti beda, rangka pun beda. Rangka mempengaruhi mesin, spek mesin gitu CVT, beberapa part ada yang bisa substitusi, beberapa part ada yang beda, gitu loh. Misalkan kayak si PCX 150 sama ADV 150, itu pakai kebanyakan K97 sama KOW, itu kan hampir mirip ya. Cuman di 160 ini, itu pakai K2S sama K1 Jet, jadi memang lebih besar sekarang, pulinya juga lebih besar, puli depan lebih besar, puli belakang. Tapi secara ukuran seher sama ya? Seher sih sama. Seher sama. Nah makanya kenapa stylo sekarang ini dia lebih rangkanya lebih enteng. Makanya saya bilang dapat iritnya, dapat ngacirnya, dapat iritnya gitu loh. Apalagi kalau udah di-upgrade lebih enteng lagi, lebih irit lagi. Spek mesin dengan PCX sama 160, sama. 160 sama. Dia plug and play semua kalau mesin sebenarnya. Cuman yang membedakannya adalah yang sekarang ini ya paling di pulinya aja. Pulinya sama sumbu. Ya kan, sumbunya misalkan si PCX 160 pakai 1 Jet, dia lebih panjang. Nah, itu kan pakai K2S lebih pendek. Kayak gitu. Tapi untuk pemeliharaannya, untuk apa namanya perawatan mesinnya gampang gitu ya. Gampang banget. Matic itu makanya paling gampang CVT. Cuman kadang-kadang orang berpikir agak susah, memang perintilannya banyak tuh. Bagian depannya udah berapa part, belakang apa lagi gitu loh. Cuman kebanyakan kan mindsetnya adalah dia kalau main CVT itu cuma ganti gear depan, ganti gear belakang. Padahal salah. Kalau kita misalkan cuma ganti roller aja, ya gitu loh. Cuman kalau kita nggak rubah sudut derajatnya, gitu loh, atau kita nggak ngebikin tebel kampasnya, ngegigit biar ngegas dikit langsung jalan, kayak gitu. Itu pasti ada perubahannya signifikan, gitu. Stylo itu berapa tangkinya? Tangkinya cuma 5 liter. 5 liter. Waktu kemarin teman Hasyi kemana, ke Jogja ya? Ada yang ke Jogja, itu waktu Lebaran. Kalau kita kemarin yang Jabodetabek itu ke Ciletuh, Geopark. Geopark Citorek mah bukan, itu Tangerang. Bukan, Tangerang. Geopark. Aman tuh motor? Aman banget. Nggak pada peang-peang terluar itu? Nggak ada. Jadi memang ya si Honda ini memang dari dulu kita mau touring kemana aja sih, saya ngerasain sendiri ya, aman, nggak ada gejala apapun, gitu loh. Mau yang tanjakan, mau yang turunan, jalan lurus, kita gaspol aja, dia udah aman lah, nggak pernah ada yang mati tiba-tiba, nggak pernah ada sih. Mati tiba-tiba kena angin duduk dong. Nah itu dia, itu orangnya. Mesinnya, ya alhamdulillah sih mesin CVT ya. Kecuali memang ada salah pemasangan ya, mungkin kendor, bautnya tapi mungkin dengan ada juga. Tip motor Stylo yang tipenya apa ya, fashion gitu, enak gitu tuh. Kalau PC kan udah pasti nyantai gitu. Enak nyaman gitu. Enak nyaman. Saya boncengan pun nyaman. Pakai box bahkan. Nyaman banget gitu loh. Ergonominya? Apanya nih? Ergonomi motor gitu. Iya, pas belokan aman tuh. Kan pakai box gitu, aman juga. Aman banget. Aman. Apalagi turunan ya kan. Enak banget. Remnya juga pakem. Apa itu karena pengaruh dengan ban yang lebar juga kali ya? Betul. Makanya traksinya juga lebih lengket lah ke aspal karena lebih lebar gitu loh. Makanya kalau ibaratnya dia udah ngedonat ya. Iya. Enak lah. Nah, kecil. Itu Jabodetabek. Berapa orang waktu itu? Ke 35 motor. 35 motor lumayan ya. Banyak. Kedepannya gimana tuh? Asli Jakarta maupun Jabodetabek ada kegiatan lain nggak? Iya, kita besok juga ada kegiatan, ya kan. Nanti ada 17-an, ya biasanya sih ikut dulu, ya ada pawai ya, kalau nggak salah ada pawai, kita ikut pawai dulu. Jadi ada namanya pendaftaran khusus yang nasional, gitu. Kalau untuk yang chapter ya masing-masing chapter punya. Berarti selain Jabodetabek ada Hasyi mana lagi nih? Kita sudah sekarang udah 17 chapter, 17 chapter ya. Itu yang deklarasi ya. Nanti kedepannya masih ada lagi. Bakal nyusul lagi ya? Bakal nyusul lagi karena udah banyak yang turun nih, gitu. Udah mulai banyak yang turun motornya. Oh jadi belum ada di daerah karena memang unitnya belum datang ke rumah ya? Betul. Karena kemauan untuk membuat sih udah ada banyak banget. Antusiasnya banyak. Sama hanya kayak dari ADV juga kan. Sekarang aja di ADV udah puluhan ya. Jadi udah seluruh Indonesia juga. Dari Sabang sampai Merauke gitu loh ya. Hasyi kita juga usahakan sih sampai seluruh Indonesia juga ada lah gitu perwakilannya. Nah kalau untuk Stylo sendiri itu ada nggak dari teman-teman tuh kalau untuk merubah listrikannya ganti eco atau apa biar makin enak, atau cukup
kirian aja banyak gitu sih, banyak stepnya sih sebenarnya ada. Kalau di Arimatic sendiri, kalau saya ya gitu, saya lebih prefer mempertahankan standar mesin. Jadi kita mainnya di CVT, upgrade CVT. Kalau masih kurang, kadang-kadang manusia kan nggak ada yang puas kan gitu. Om kira-kira apalagi nih? Kita bisa upgrade pengapiannya, cari aman dulu lah. Kita cari aman, upgrade pengapiannya, entah itu coil, entah itu busi gitu kan. Kan ada itu tuh pakai yang aftermarket tuh. Aftermarket, ya kayak misalkan musik NG kan ada DX tuh yang terbaru kan, kita pakai seperti itu kayak gitu. Jadi banyak sih alternatifnya setelah pengapian, terus udara, terus dari BBM juga kita bisa rubah dari injektornya atau si TB-nya kayak gitu. Baru nanti sekarang udah zaman canggih kita bisa remap tanpa main mesin pun dipakai remap juga udah open gitu loh, open limit. Ya, jadi kita open limit dari CVT pertama, nanti yang keduanya open limit dari RPM-nya si ECU-nya gitu. Kita remap. Jadi misalkan 9.000 RPM bisa jadi 11.000 RPM. Gitu. Oh itu nggak perlu ganti si ECU-nya ya? Nggak perlu. Nggak perlu. Standar di remap bisa. Pakai enakan gas-gas aja. Betul. Jebol. Nah itu yang ngelebihin over limit. Jadi gini, mesin itu sebenarnya masih bisa dimaksimalkan lah, gitu loh. Kalau yang di box-up-nya kita tuh terpaksa aja, terpaksa karena mungkin dulunya sering telat oli, akhirnya saya jadi baret kayak gitu, itu terpaksa. Tapi kadang-kadang ada, om saya pokoknya tetap mau box-up nih, ya silakan. Cuman kan kita kasih tahu nih, ya kan pasti. Jadi sebelum si konsumen pengen yang gimana udah info nih, info, baik buruknya gimana gitu kan. Betul, pasti semua ada plus dan minusnya. Cuman kalau selama kita jalanin usaha ini, kita kasih garansi. Garansi berapa tahun loh? Kalau CVT 2 sampai 10 tahun. Gitu loh. Karena sudah lebih dari 10 tahun ada. Banyak lah. Mulai om saya udah lebih 10 tahun. Ada yang kemarin ada 14 tahun. Saya juga kaget dia lah di videoin sama dia. Udah 14 tahun nih lah gitu. Wah, hebat juga lah gitu kan. Itu zamannya saya belum untuk umum. Saya masih ke teman-teman dulu waktu itu. Belum umum. Jadi kaget juga gitu. Bahkan kemarin yang dari daerah juga akhirnya info, om saya lagi saya udah lebih dari 10 tahun nih gitu loh. Jadi sih kalau dari daerah gitu, misalkan dari Semarang gitu, order dia gitu, bisa tuh? Bisa. Tapi yang masalah di sana? Nanti ada mekaniknya. Mekanik dipandu tuh. Dipandu, dia bakal di bengkel resmi pun kan bisa gitu loh. Bengkel resmi pun bisa. Karena plug and play. Plat asli cuma dimodifikasi. Betul. Orisinilnya kita modifikasi aja gitu loh. Karena kita pengen ya bikin lebih awet lagi. Awet aja. Meskipun standarnya udah awet, kita bikin awet lagi. Awet lagi ya. Gitu. Jadi part standar yang disempurnakan. Betul. Gitu, biar lebih enak lagi. Betul. Karena kan kurang ini. Iya pasti. Jadi rapiin lagi gitu ya. Konsumen itu kadang-kadang kan ekspektasinya juga berlebihan. Wah, gua udah beli 30 juta, 40 juta kok begini gitu kan. Motor 160 cc kok nggak lari 160 cc. Jangan mau jangan pacar gue nggak nanjak nih gitu. Itu dia. Jangan itu. Makanya buatan manusia kan gak ada sempurna. Kita balik lagi mau ratusan juta pun pasti ada. Ya kita ya boleh dibilang diinovasikan lagi ya, di custom lagi ya kan. Biaya hidup pun itu masih ada aksesorisnya atau apa. Ya selera balik lagi selera kita. Kalau mau standarnya ya udah standar dapetnya kan gitu. Iya. Nah balik ke Hachi nih gitu. Apa namanya, dari Hachi sendiri ada program apa nih buat anggotanya nih, atau untuk bergabung menjadi anggota Hachi itu bagaimana? Ya kita namanya adanya starter kit nih. Starter kit, daftar dulu di apa? Mungkin apa namanya, nge-DM ke IG kali ya. Betul. Kalau zaman sekarang kan mungkin kalau zaman dulu mau masuk komunitas cari kopdaran di mana gitu baru masuk. Sekarang mungkin DM IG-nya, sosmednya gitu ya. Kita sosmed itu di Facebook, IG, dan sekarang ada TikTok juga. TikTok juga. Banyak, kemarin juga ada banyak member taunya dari TikTok gitu kan. Ngerambah di berbagai platform nih ya. Betul. Jadi memang media sosial itu peranan penting lah untuk komunitas gitu loh. Jadi memang daftarnya bisa ya nanti pas kita kopdar dia bisa ikutan join. Biasanya itu kan ada perkenalan member baru. Itu bisa join, nanti baru kalau sudah biasanya kita kan ada namanya calon member. Bener. Kita masukin ke calon member dulu. Kalau memang dia antusias, dia semangat untuk jadi member, baru kita kasihkan link. Ada uang kasnya? Ada uang kas, ya. Karena kan komunitas itu harus berjalan ya. Jadi dari kita untuk kita. Bener. Dan itu udah pasti LPJ-nya jelas, gitu kemana aja dananya. Dan biasanya memang kita tidak mengumpulkan dana, kita bagikan dana, masuk kas, kita langsung
distribusiin langsung gitu ya. Entah itu mau buat kaos, entah mau buat kegiatan, pasti dari kita untuk kita. Jadi tidak menumpuk untuk jadi nggak cuma dijadikan nggak cuma gitu ngumpulin aja, betul, gitu, tapi ada betul, ada buat teman-teman bagaimana nih ntar gitu ya, kan, kita pengennya mandiri lah. Jadi mandiri, kita nggak berharap ada sponsor ini ya. Kalau ada sponsor sih ambillah gitu. Ya, bonus lah ya. Bonus itu bonus. Dan itu pun udah pasti dari member untuk member gitu. Terus nggak ada ini ya, nggak ada sistem pelantikan gitu, nggak ada ya? Apa? Pelantikan nggak ada ya? Ada sih. Jadi kita, aman ya? Ya, yang penting kita tetap muka, ya kan, Kopdar, Kopsan. Komitmen komitmen gitu. Betul. Ya, lu ngikutin masuk ke komunitas ngapain sih? Gitu loh, apa mau cari keuntungan? Gitu loh. Kalau misalkan saya nih, saya kepentingannya, misalkan biar orang tahu Erimetik, ya nggak juga gitu loh. Saya kan, kalau di komunitas ya nggak fokus untuk dagang dan enggak juga gitu loh. Jadi yang penting kita ketemu orang, kita paling enggak kita bertukar pikiran lah. Ini kenapa sih Om? Jadi kadang-kadang orang gue beli motor kayak gini kok begini ya. Sekarang saran ini kalau apalagi motor baru pasti kan ada garansi. Nah, starter kit sendiri itu apa tuh isinya? Isinya KTA. Nanti ada kemeja. Sama kayak betul sama kayak sama stiker khusus member gitu. Betul. Nomor registrasinya nasional. Jadi semakin cepat dia daftar, otomatis semakin kecil NRA-nya gitu. Mas sekarang udah hampir beberapa indukan komunitas ya, ya PCX, EDV, udah hampir sama begitu ya. Pasti kita belajar dengan yang udah dulunya gitu. Dengan pengalaman yang sudah ada ya, betul. ATM, amati tiru modifikasi, ngapain jadi, yang susah-susah ribet-ribet, ya kan, yang ada aja kita selama baik kenapa enggak gitu loh. Mereka registrasi itu bagus ya, kalau cuman kumpul doang nggak ada regisnya ya sayang gitu kan. Betul. Kadang jadi sponsor nih mau ngasih support acara kita kan ditanya berapa member lo? Berapa ya? 100 gitu. Ada datanya nggak? Nggak ada. Nah itu paling penting makanya. Jadi kalau misalkan kita cuman sekedar nongkrong doang, nggak ada kegiatan yang positif, nggak ada benefit buat apa? Jadi kan perbuatan sia-sia gitu loh. Jadi kalau kita, ya saya pertama kali bercemplung di terutama Hai ya, itu fokus banget. Saya nggak mau justru nama baik Hai ini jadi jelek di mata orang lain atau member-member lain atau komunitas lain. Ya kita yang positif lah, kalau yang negatif udah tinggalin. Ibaratnya kita bikin ini komunitas ini atau klub ini syariah gitu. Jadi yang baik-baiknya aja, kalau yang buruknya kita tinggalin nih gitu loh. Ngapain lagi ya? Ngapain lagi? Kita udah niat berkumpul bersilaturahmi, udah nyari pahala, nyari berkah, terus dirusak ngapain? Gitu. Iya. Jangan udah bagus-bagus niatnya tahu-tahu dijelekan dengan hal yang buruk. Betul. Ya Om Kim, thank you banget sudah datang nih ke Singerti. Oke, teman-teman, kalau mungkin ada masukan, saran, kritik ataupun mau mendatangkan gitu, woi tolong dong datengin nih temen gue dari klub ini, silakan komen aja di bawah gitu. Ntar kalau kebaca kita ajak. Nanti waktunya pas. Kemarin sih mau ajak juga teman-teman yang lain gitu kan, dia jago gambar, bikin desain gitu kan, tapi waktunya nggak pas. Memang kita syutingnya hari kerja, jadinya agak terbatas gitu. Mungkin kalau weekend bisa ntar diatur lah, kira-kira memang diperlukan. Oke teman-teman, thank you banget udah nonton Singerti bersama Om Kim dari Hasci dan juga owner Erimetik ya. Semoga berguna obrolan kita buat teman-teman dan tetap satu hati. Salam satu hati.